Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur karena kita sekarang berada di bulan Sya'ban, tepatnya di pertengahan. Jadi kalau kita sudah berada di bulan Sya'ban, itu pertanda berarti bulan depan kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka mumpung kita belum masuk ke bulan Ramadan, harus dipersiapkan terlebih dahulu di sisa bulan Sya'ban ini. Kalau kita belajar dari para ulama itu kalau mempersiapkan ingin menyambut bulan Ramadan, sudah mempersiapkan dari bulan Rajab, tidak dari bulan Sya'ban. Kalau kita kan langsung aja tiba-tiba, nggak ada persiapan apa-apa, akhirnya gagal di bulan Ramadannya. Ulama ketika misalkan mau menyambut Ramadan sudah siap di bulan Rajab. Makanya ketika masuk bulan Rajab biasanya ada doa yang biasa kita baca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa makan, nggih. Ojo sampai salah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan. Bukan doa makan, nggih. Nah, soalnya kalau kita itu enggak paham, kadang-kadang ngawur kalau doa. Ada teman saya disuruh mimpin doa, enggak biasa mimpin doa. Bingung. Awalnya bagus, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Bagus awalnya, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus ngeblank. Terus dibaca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kayak pernah dengar, ternyata doa masuk kamar mandi pun dibaca. Loh, kalau misalkan gak terbiasa itu gak bisa. Ya. Makanya kita perbanyak juga doanya, karena masih ada doa Sya'bannya di dalam. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan. Biasanya kan dijadikan pujian. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana ighfir lana dzunubana. Hei kawan, yuk kita ngaji kepada para kiai sebagai bekal di saat mati. Hujan gak hujan tetap ngaji. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana waghfir lana dzunubana. Hei kawan, yuk bersolawat
kepada baginda Nabi Muhammad agar kelak mendapat syafaat selamat dunia akhirat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dunubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan pada kami untuk menjaga negeri ini. NKRI harga mati. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngaji itu enggak perlu terburu-buru ya. Sekali-sekali doa, sekali-sekali ya ono nyanyine nggih. Sing penting bukan dangdutan gitu nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, salah satu bentuk persiapan kita untuk menyambut Ramadan ya ini, belajar masalah fikih ibadah, ini persiapan. Jangan sampai ketika kita masuk bulan Ramadan, oh ternyata sudah lapar juga haus, puasa nggak diterima. Sudah sholat ya, tarawih, sholat 5 waktu, qobliyah, ba'diyah, ternyata tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak diiringi ilmu. Makanya ulama itu mengatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Makanya benar kalau diadakan kajian ya, meskipun berapa kali ini? 2 kali sebulan. Padahal kemarin saya 1 kali saja, saya dipaksa sama Pak Sukaji minta 2 kali. Wong sakit demam berdarah saya di WA, Ustaz jadi ngaji enggak? Iki piye sih takmir iki? Oh wis sekarat ini para saya di WA, jadi ngaji enggak? Saking rajinnya ya. Jadi enggak usah rajin-rajin. Sholat Jumat ya, cukup sekali, enggak usah setiap hari. Jumatan tiap hari, kacau malah nggih. Makanya yang akan saya sampaikan, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah lanjutan yang kemarin. Kemarin saya banyak menyinggung masalah sholat. Karena apa? Sholat ini adalah amalan yang akan dihisab pertama kali nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita benarkan nanti sholatnya. Nanti baru melebar kemana-mana. Sholat itu syarat sahnya adalah wudhu. Wudhu akan dibahas. Wudhu itu biasanya harus menggunakan air suci. Air akan dibahas semuanya. Yang membatalkan sholat adalah najis. Najis akan dibahas. Nanti akan melebar seperti itu. Tetapi akan saya awali dari sebuah ibadah yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Salat. Kenapa dalam hadis itu disebutkan inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah pada hari kiamat dari amal kita semuanya itu adalah salat. Fa in saluhat faqad aflah wa anjah. Kalau salat kita sudah baik, maka kita akan beruntung selamat. Tetapi sebaliknya wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau misalkan salat kita itu rusak, kita akan menyesal dan merugi. Makanya kita bahas pelan-pelan, nanti gerakan-gerakan sampai salam akan kita bahas. Mulai dari takbiratul ihram yang benar seperti apa, rukuk yang benar seperti apa, bacaannya yang benar seperti apa. Misalkan ada bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada berapa ayat? 7. Ayat pertama dari Al-Fatihah apa? Bismillah. Ayat kedua apa? Alhamdulillah. Ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat keempat Maliki Yaumiddin. Ayat kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ketujuh Ihdinas siratal mustaqim. Loh, ya apa? Ayat keenam Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ketujuh
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dipotong sampai alaihim, itu hukumnya makruh. Karena apa? Karena itu ayat ke-7 dan di situ ada tandanya lam alif, di mana bacanya yang paling afdol itu nyambung, maka harus ambil nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau dipotong makruh hukumnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Banyak kan yang seperti itu? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salatnya sah, cuma makruh. Ya, karena satu ayat itu. Dan afdolnya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, baca full. Kalau memang tidak kuat, berhenti tapi diulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Loh, ada ilmunya tentang baca Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, sekarang coba perhatikan yang saya tulis ini tentang masalah solat. Jadi as-shalawatul khamsu fardu ainin ala kulli muslimin mukallafin. Solat 5 waktu itu hukumnya fardu ain atas setiap muslim yang mukallaf. Dan dalilnya jelas, wa an aqimus shalah, dirikan solat, hafizu ala salawati was salatil wusta, jaga solat 5 waktu dan solat wusta. Bahkan dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain dikatakan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Solat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bahkan dikatakan yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir itu adalah solat. Maka ada 2 kemungkinan kalau orang nggak sholat itu, bisa kafir, bisa fasik, nggak ada pilihan lain. Coba bayangkan kalimat terakhirnya, faman tarokaha faqad kafar, siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Nanti ada perinciannya. Juga kadang-kadang kita itu dibuat bingung kalau kita lihat-lihat di YouTube, hei, salaman setelah sholat itu bid'ah. Pernah nggak dengar seperti itu? Nggak boleh, nggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Pernah nggak? Pernah atau enggak? Kalau habis sholat, habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ngusap wajah itu juga bid'ah, gak ada contohnya dari Nabi. Banyak kalau misalkan gak ngaji seperti itu. Boleh enggak kira-kira kalau salaman habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, salaman, boleh enggak? Jadi yang dimaksud dengan solat itu apa? Aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan tertentu yang diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi kalau misalkan sudah salam, sudah selesai solat itu. Bebas. Mau ngapain saja bebas. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pulang. Boleh benda? Boleh. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imamnya ngomong, para jamaah, yuk kita senam bareng. Boleh benda? Boleh. Cuma kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Main HP. Boleh benda? Boleh. Kenapa? Salam sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Salaman kanan kiri. Boleh benda? Boleh. Yang enggak boleh itu pas sholat salaman. Allahu Akbar. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi harus cerdas. Jangan mudah terpengaruh dengan yang di YouTube itu. Jangan terpengaruh. Ngusap wajah katanya nggak boleh. Ya boleh kalau misalkan dilakukan di luar sholat. Kalau sudah selesai boleh bebas. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, usap. Yang nggak boleh itu kalau ngusap wajahnya sebelahnya. Nah, itu namanya kurang ajar. Gampang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir itu adalah sholat. Bahkan Umar bin Khattab itu mengatakan, la islama liman taraka sholah, tidaklah disebut muslim bagi orang yang meninggalkan
Sholat. Lalu siapa yang wajib untuk mendirikan sholat? Orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf ini cirinya 4. 1, berakal. Artinya apa? Orang gila itu gak wajib sholat. Pertanyaannya, orang gila itu masuk surga apa neraka? Halo? Orang gila masuk surga atau neraka? Ada orang lahir dalam keadaan gila, matinya dalam keadaan gila. Surga atau neraka? Surga. Mau Pak jadi orang gila? Surga apa neraka? Serius ini, penting. Surga atau neraka? Ustadz, pertengahan. Gak ada tempat pertengahan antara surga dan neraka. Pilihannya cuma 2, surga atau neraka. Ya, betul. Orang gila, selama orang gila itu lahirnya dalam keadaan gila, matinya juga dalam keadaan gila, surga. Kenapa? Gak ada dosa. Seandainya bermaksiat gak dihitung. Makanya salah satu cara paling praktis untuk masuk surga jadi orang gila. Mau Bu? Oh, tapi kalau gilanya gara-gara nyalek terus gagal, terus gila, oh ya nggak bisa. Itu selama normal itu dihitung, ya iya. Gila wanita nggak bisa. Jadi memang gila. Jadi orang gila itu ternyata mulia di sisi Allah. Cuma kita sering merendahkan. Ada orang gila, kayaknya kita rendahkan, padahal itu mulia di sisi Allah. Calon penghuni surga orang gila itu. Makanya 1, berakal. Orang gila nggak wajib sholat, bebas. Makanya kalau ada tetangga kita kok gak sholat, oh mungkin lagi datang gilanya, gitu aja. Jadi gak wajib sholat, gitu. Kita husnudzon, gak boleh suudzon. Kita itu kakean suudzon. Ngelihat orang dikit, suudzon. Padahal rumusnya, kalau melihat orang lain harus husnudzon. Lihat diri sendiri, suudzon. Nah, contoh kita itu sering suudzon. Ada pembacaan hasil infak, mana yang ikhlas, mana yang tidak. Firman 100.000, hamba Allah 100.000, mana yang ikhlas? Tahu dari mana hamba Allah ikhlas? Belum tentu. Belum tentu. Mau dikasih nama hamba Allah belum tentu ikhlas. Ya. Jadi masalah ikhlas bukan kita yang tahu. Hanya Allah, malaikat itu nggak tahu. Kenapa? Jadi pernah sebuah amalan dalam kitab Tanbihul Ghafilin dilaporkan. Di malaikat pertama, amalannya bagus. Lanjut, malaikat kedua, amalan bagus. Di malaikat terakhir disampaikan kepada Allah, ini amalan tidak dikerjakan, bukan untuk saya. Dilempar, dikembalikan. Jadi malaikat itu cuma lihat bagus saja. Gak ngerti ini ikhlas apa tidak. Yang tahu ikhlas cuma Allah. Makanya kalau misalkan ibu-ibu yang ikhlas itu hamba Allah, belum tentu. Bisa saja hamba Allah 1 juta, ternyata si hamba Allah, hamba Allah, loh hilang ikhlasnya. Belum tentu yang namanya disebut itu lantas tidak ikhlas, belum tentu. Saya misalkan ceramah, loh ya harus ikhlas, ya nggak boleh ceramah ngarep amplop lah, kurang ajar ustadz kok ngarep amplop, ya enggak lah. Haram hukumnya, meskipun isinya ya haram. Kalau ada ustadz, ada mubaligh, ada penceramah, ada kiai, ceramah, ngaji yang diharapkan amplop, haram, dosa besar. Tapi kalau ada jamaah ngundang ustadz gak ngasih amplop, dosanya jauh lebih besar. Paham gak ya? Nanti kan Isya jam 7:07. Nanti saya nggak ikut sholat di sini. Ada pemilihan RT, ya. Saya nggak mencalonkan. Jamaah saya melarang saya mencalonkan. Kenapa? Kalau saya mencalonkan RT, lah turun derajat saya. Lah kenapa? Lah murid-murid saya loh ketua RT. Mau nyalonkan RW, murid saya ketua RW. Mau nyalonkan kepala desa ngaji ke saya. Jadi malah turun derajat saya. Mau nyalonkan jadi ketua takmir, loh ketua takmir di masjid-masjid di rumah saya ngajinya ke saya semua. Jadi makanya saya nggak mau turun derajat, saya tetap jadi kayak gini aja. Justru dengan jadi kayak gini saya bisa ngasih nasihat. Nah contohnya kan ya ketua takmirnya ya kan ya, ketua RT RW ngaji ke saya semuanya. Saya nyalonkan jadi RW ya turun derajat saya.
Ono RT-nya. Ngaji ke saya RT-nya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama berakal. Jadi ngajinya nyantai gitu nggih, enggak usah terlalu meteng-teng biar enggak ngantuk. Boleh tanya jawab nanti, habis ini tanya jawab. Berakal, yang kedua balik. Nah, terutama yang punya putri, anak perempuan harus ngerti masalah balik. Coba nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu harus ngerti tentang masalah balik. Karena bapak-bapak harus membimbing istri dan anak perempuannya. Ibu-ibu juga harus ngajari anak perempuannya. Coba saya mau tanya, jawab yang kompak weh. Sepengetahuannya, jawab. Ada wanita usia 7 tahun keluar darah. Haid atau tidak? Haid atau tidak pilihannya? Ah, kan bingung kan? Ada wanita usia 7 tahun keluar darah. Haid atau tidak? Kenapa kok tidak? Hah? Jadi waktu minimal adalah usia 9 tahun. Jadi kalau nggak nyampe 9 tahun itu belum dikatakan darah haid. Itu darah penyakit atau istilahnya darah istihadhah. Harus ngerti. Jadi minimal usianya 9 tahun. Tapi kalau sudah 9 tahun, usia 10 tahun keluar darah, kok keluar darahnya cuma 3 jam? Haid atau tidak? Tidak. Minimal 24 jam, 1 hari 1 malam. Jadi kalau cuma 3 jam kok berhenti, bukan darah haid, tapi itu darah penyakit. Nah, kalau misalkan ada wanita usia 11 tahun keluar darah 3 hari, lebih enggak dari 24 jam? Haid atau tidak? Belum tentu. Keluarnya dari mana? Kalau keluar dari hidung namanya mimisan. Keburu ngejawab haid iki piye sih? Kan belum selesai. Oh, ngomong belum selesai haid. Dengarkan dulu orang ngomong itu. Keluarnya dari hidung mimisan. Nek keluar dari tempatnya baru dikatakan haid. Jadi yang pertama berakal, yang kedua apa? Balik. Yang ketiga adalah sampai dakwah kepadanya. Ada ustadz yang menyampaikan, maka wajib. Orang yang tinggal di pedalaman terus gak ada ustadz, itu bebas. Ya, makanya kan ada di pedalaman pakaiannya cuma koteka, ya, cuma telanjang-telanjang, dan gak ada yang berdakwah di situ, itu orangnya aman. Selamat itu. Makanya bapak dan ibunya Nabi itu belum ada nabi. Itu selamat, surga. Makanya kalau kita baca atau ngelihat di YouTube bilangnya bapak dan ibu Nabi di neraka. Itu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah, hati-hati. Kalau akidah kita ahli sunnah wal jamaah, kalau belum ada yang mendakwai, maka dia orang yang selamat. Karena namanya ahlul fatrah. Belum ada dakwah yang datang, belum ada nabi. Termasuk bapak dan ibunya Nabi, tempatnya di surga. Dan yang keempat, selamat penglihatan ataupun pendengaran. Jadi kalau budek sekaligus buta itu aman juga, gak ngelihat apa-apa juga gak dengar. Nah, kalau sudah terpenuhi itu maka dia itu wajib untuk sholat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka jagalah sholatmu, karena bisa jadi sholat kita yang maghrib tadi adalah sholat yang terakhir. Belum tentu kita nyampe ke waktu sholat isya. Kita nggak tahu siapa yang mati duluan. Bisa-bisa jamaah duluan, baru ustadz terakhir. Atau sebaliknya, ustadz terakhir, jamaah duluan. Ya, masa ustadz ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan, ini panjang ini. Sampai di sini, biar ada interaksi. Ada pertanyaan, pertanyaannya nggak harus ini, bebas. Monggo, kalau ada pertanyaan bisa disiapkan mic, kalau ada, kalau nggak ada, monggo angkat tangan. Oh, mic-nya siap. Monggo, monggo Bah, silakan Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana azannya orang Syiah dan tahiyatnya orang Syiah? Kalau Muhammadiyah saya pakai Sayyidina.
Azannya orang Syiah uh-uh. dan atahiyatnya orang Syiah al-Muhammad itu tidak pakai Sayyidina. Pakai Sayyidina. Tidak pakai. Oh, enggak pakai Sayyidina. Azan atau sholawat? Itu waktu sholat. Atahiyat itu Waktu sholat, waktu tasyahud, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, gitu ya, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertanyaannya, boleh ndak ketika kita tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, pakai Sayyidina, boleh apa ndak? Di sini pakai atau ndak? Pakai atau ndak? Ada hadis yang berbunyi, la tusayyiduni fis sholah. Jangan ucapkan kata sayyidi, sayyid ketika di dalam sholat. Tapi itu hadisnya palsu. Jadi nggak bisa dipakai. Berarti boleh ndak? Boleh. Sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi. Biar kita itu sopan. Ibaratnya kalau kita manggil orang tua kita, langsung manggil nama atau bapak? Bapak. Kepada presiden aja, nyebut kata Bapak Presiden. Nggak langsung, wow, nggak bisa. Bapak Presiden Prabowo. Wong nyebut presiden aja nyebutkan dengan kata Bapak. Nyebut Kiai Al-Mukarram yang terhormat, Kiai Haji. Lah kok manggil Nabi Muhammad, Muhammad? Gak sopan. Nah kita, orang-orang NU, orangnya sopan. Ya? Maka tetap ucapkan Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sampai selesai. Okay? Apakah boleh? Sah solatnya. Kalau nggak pakai Sayyidina, sah apa enggak? Sah. Yang nggak boleh itu yang tidak solat. Gitu aja. Mau pakai Sayyidina ataupun tidak, tetap boleh. Ada rujukan masing-masing. Kenapa? Apakah Nabi pernah mengatakan seperti itu? Pernah. Dalam hadis dikatakan, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku ini sayyidnya anak Adam nanti di hari kiamat. Dan aku ini nggak sombong. Nanti pemimpinnya para nabi ya Nabi Muhammad. Pemimpinnya anak Adam semuanya Nabi Muhammad. Yang nolong kita semua nanti di hari kiamat adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu Bang G? Ada lagi pertanyaan? Monggo, mic-nya geser. Oh ya, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudarjo. Saya bertanya hukumnya kalau kita sholat. Jadi ada orang lewat. Kadang-kadang ada yang pergi. Kalau kita lihat di YouTube yang di negara, bahkan kita sholat kadang-kadang itu dilakai. Jadi dia hidup. Itu hukumnya kalau ada orang sholat lewat di depannya itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita lagi sholat kok ada yang lewat, dalam hadis itu disebutkan, hadis riwayat Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi wal yadra'hu mastata'a fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan." Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, jika kamu sholat, jangan biarkan seorang pun lewat di depannya. Haruslah dia mencegah semampunya. Kalau orang yang mau lewat itu mengabaikan, bunuh dia. Karena dia adalah setan. Tapi bukan berarti dibunuh beneran. Okay? Ini menunjukkan berat dosanya orang yang lewat di depan orang sholat. Dan harus dicegah. Contohnya gimana? Nizam berdiri di sini. Ya, Nizam. Terus ada yang lewat, minta tolong satu orang lewat. Siapa yang mau lewat? Ya. Oh, saya nanya ya. Kamu sholat ngadep ke timur iki apa sih? Nah, ternyata lewat pas di depannya. Kalau jauh kan nggak bisa kan? Ya, pas di depannya langsung di stop. Stop Zam. Geser. Ini maksa, jangan gerak kamu. Iki yang digeser, di stop. Ulangi Pak, coba jalan. Jalan langsung. Pura-pura nggak lihat. Di stop. Kalau tahu langsung lewat belakangnya. Bahkan dalam hadis ini saking beratnya
maka lebih baik nunggu sampai 40. Gak dikatakan apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Saking beratnya. Kecuali kalau misalkan orang sholatnya itu berada di tempat yang memang tempat lalu lalang orang sholat. Ya, jadi kalau orang sholatnya itu sudah benar tempatnya di sini, kan benar kan? Dilewati stop. Tapi kalau berdirinya di sini, padahal di sini masih luas, boleh dilewati. Faham? Kalau berdirinya sholatnya di pintu, gak usah ditunggu, lewat saja. Karena yang salah adalah orang yang sholat. Perkecualian lagi kalau misalkan sholat di Masjidil Haram, area tawaf, jangan di stop itu. Khusus area tawaf di Ka'bah, jangan di stop meskipun orang lewat. Karena memang di situ daerah tawaf, itu perkecualian. Tapi kalau bukan area tawaf, di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram yang bukan area tawaf, di stop orang sholat. Ya, kok ada Ustaz di TV-TV dilangkai? Ya itu salah. Bukan berarti benar kalau ada di TV. Oke, stop semampunya. Makanya kalau kita sholat harus sunnah bukan harus. Ada sutroh itu pembatas antara kita dengan sutroh. Batas kita sholat, boleh dinding, makanya berdirinya di sini. Maka antara dinding dan orang yang berdiri nggak boleh dilewati. Sejadah boleh, itu juga sutroh. Maka sejadah nggak boleh dilangkai. Kalau lewat di atasnya atau di belakangnya boleh. Tas letakkan di depannya. Ya, sujud, berdiri, hilang tasnya. Ya ojo ya. Ya, jadi sesuatu diletakkan di depan benda, di depan kita sebagai pembatas, nggak boleh lewat antara saya dengan ini. Oke? Harus ditahan. Oke, ada lagi pertanyaan, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, apa boleh puasa Rajab digabung dengan puasa Senin Kamis Ustaz? Mohon penjelasannya. Apakah boleh puasa Rajab digabung dengan puasa Senin Kamis? Jadi kalau sesama sunnah, sesama puasa sunnah atau sesama sholat sunnah itu boleh gabung. Bahkan niat satu saja bisa masuk yang lainnya. Contoh, kalau saya ambil contoh sholat, ya, ketika saya mau masuk, anggap masjid. Kalau masjid itu kan ada tahiyatul masjid, ada qobliyah. Kalau musola nggak ada. Jadi adanya cuma di masjid. Nah, ketika ternyata waktu menunjukkan 2 menit, ada kesempatan bagi saya untuk sholat 1 kali. Yang dipilih qobliyah apa tahiyatul masjid? Kalau kita milih tahiyatul masjid, dapat pahala tahiyatul masjid, gak dapat qobliyah. Tapi kalau milih qobliyah, kita niat qobliyah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, karena niatnya qobliyah dapat pahala qobliyah. Dapat juga tahiyatul masjid. Kenapa? Karena yang dimaksud tahiyatul masjid sholat apa saja, yang penting dilakukan sebelum duduk. Karena saya sholat sebelum duduk, dapat tahiyatul masjid double. Termasuk puasa Senin Kamis, puasa Rajab. Kita puasa Rajab dibarengkan Senin Kamis, dapat double. Dapat puasa Rajab, dapat puasa Senin dan Kamis. Ibu-ibu juga bisa. Ketika Ramadan, haid, punya utang 7 hari. Kalau bayarnya di bulan Syawal, maka otomatis. Tapi niatnya nggak boleh. Kalau wajib, satunya sunnah. Yang kodok kan wajib. Cukup niat yang wajib saja. Saya kodok di bulan puasa bulan Ramadan. Cukup gitu niatnya. Lakukan di bulan Syawal, otomatis kodoknya terbayar, Syawalnya dapat. Gitu. Tapi kalau yang paling afdol, caranya gimana? Ya sendiri-sendiri. Qadha dulu, Syawal sendiri. Gitu. Bisa difahami? Siapa tadi yang nanya? Jadi boleh Rajab, Senin, ya. Puasa Arafah kok bareng dengan Senin? Saya puasa Arafah sekaligus Senin. Boleh. Niat satu aja, saya niat puasa Arafah. Karena barengan dengan Senin, Seninnya dapat. Gitu. Ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo ibu yang di belakang. Jadi nggak harus langsung masuk slide berikutnya. Kalau ada pertanyaan selesaikan sampai puas. Oke? Pelan-pelan nggak apa-apa. Monggo ibu silakan. Pak Ustadz, saya mau bertanya kembali ke sholat. Ini saya pernah mendengar dari salah satu ustadz, ketika kita mau sholat kan kita baca niat dulu, niat sholat. Kemudian pada waktu takbiratul
takbiratul ihram itu kita katanya harus setiap kali dalam hati. Kita mantap-mantap ke Allah, kita dalam hati kita bunyikan tadi misalnya usolli fardhu maghribi itu dalam hati atau boleh bahasa apapun. Kalau kita tidak itu kita katanya tidak sah sholatnya. Jadi menurut panjenengan bagaimana? Mohon dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Definisi niat, an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Jadi kalau misalkan wudu, niatnya itu barengan dengan ketika kita basuh wajah. Banyak loh yang salah. Cuci tangan sudah niat, gak sah itu. Basuh wajah niatnya di situ. Ketika sholat barengan dengan takbir. Allahu Akbar. Ketika bilang Allahu Akbar, lintaskan dalam hati, saya sholat fardhu duhur. Kenapa? Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat dalam hati. Loh, usolli itu apa? Itu bukan niat tapi lafaz niat. Wa talaffudzu biha sunnatun, melafalkan itu hukumnya sunnah. Jadi usolli fardhu duhri arba' rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, sunnah. Kalau ada orang pakai usolli, pelan-pelan biar paham, ada orang pakai usolli, paham sampai di sini, tapi ketika takbir Allahu Akbar gak melintaskan dalam hati, padahal wajib yang dalam hati, tidak sah. Paham sampai di sini? Usolli fardhu dhuhri arba' rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, gak sah. Kalau ada orang sholat gak pakai usolli, tapi ketika takbir melintaskan dalam hati Allahu Akbar, tapi dalam hatinya saya sholat fardhu duhur, sah. Karena yang dihitung itu yang di dalam hati. Yang paling afdal gimana? Dilafatkan, di dalam hati dilintaskan. Usolli fardhu duhri dan seterusnya. Kemudian Allahu Akbar, saya sholat fardhu duhur, dalam hatinya sah. Jadi betul itu keterangan itu mazhab Syafi'i. Loh Ustaz, kan kalau niatnya beda. Loh ada mazhab lain, tapi kalau mazhab Hanafi ngeluarkan sepeda motor pengen ke masjid itu sudah dianggap niat. Makanya nggak pakai usolli, nggak pakai keretek dalam hati, langsung Allahu Akbar. Tapi itu mazhab Hanafi, bukan mazhab kita. Kita ini mazhab Syafi'i, amalkan seperti tadi. Pakai usolli, sunnah. Kemudian ketika takbiratul ihram, lintaskan. Gak usah panjang-panjang. Saya sholat fardhu duhur 4 rakaat ngadep kiblat karena Allah, kepanjangan. Allah, gak selesai-selesai. Cukup saya sholat fardhu duhur, Allahu Akbar, bisa. Termasuk ketika wudu, nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala, sunnah. Tapi ketika membasuh wajah, langsung niat, saya wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah, dalam hati itu. Nanti akan dibahas juga cara wudu mulai dari basuh wajah sampai selesai. Bisa dipahami, Bu? Jadi betul itu penjelasan ustadznya. Ada lagi pertanyaan? Monggo Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu selesai mengerjakan sholat, itu mengirim doa kedua kali setelah meninggal, itu yang pakai ilah atau tidak? Gimana? Pakai apa? Khususon ilah gitu. Oh, khususon ilah. Itu saya lihat di YouTube tuh, yang ini harus pakai, yang ini harus nggak pakai. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mau mengirim Al-Fatihah, doa kepada orang tua, khususon ila ruhi, ya. Kalau satu orang pakai ruhi, misalkan satu orang khususon ila ruhi si fulan, Al-Fatihah. Kalau banyak orang pakai jamak arwah, khususon ila arwahi fulan, bapak fulan, bapak fulan, bapak fulan, bapak fulan, Al-Fatihah. Jadi kalau namanya banyak pakai khususon ila arwahi. Kalau satu khususon ila ruhi. Termasuk untuk yang jadi imam harus ngerti ketika memimpin doa. Jangan sampai doa untuk diri sendiri. Kalau ada imam doa untuk diri sendiri, itu namanya pengkhianat, kata Nabi. Harus diajak doa bareng. Jangan pakai
ni itu, tapi harus nah. Contoh, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa untuk diri sendiri. Mendoakan dirinya imam diaminkan oleh makmum, pengkhianat. Harus makmumnya diajak. Allahumma gfirli berubah Allahumma gfir lana. Wali walidayya berubah bukan wali walidaina, itu banyak yang salah. Yang benar wali walidina. Bentuk jamaknya wali walidina. Allahumma gfir lana wali walidina warham, bukan huma, hum banyak. Warhamhum kama rob, bukan robbayana. Lu salah kabeh kan, gak ngaji piye iki. Robbauna itu bentuk jamak sighara, bukan shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna sighara. Saya memang sengaja enggak mau ngimami, ya, biar ngerti dulu, tak lihat ini salah apa enggak sih. Enggak. Tak tes sih, jadinya kan tak tegur ngono loh, bukan negur langsung Pak Sukaji salah, enggak ya. Ya saya negurnya ke jamaah tapi kan merasa kan ngono kan. Ya enggak lah, enggak gitu. Kan kita belajar nggih. Loh, imam itu bukan ngadep ke kiblat tok loh. Imam itu ketika zikir gak ngadep ke kiblat. Dua pilihannya, ngadep ke jamaah atau ngadep ke utara. Ayo siapa yang tersindir lagi ini? Nanti tak ajari caranya ya. Sekarang wis gak apa-apa, ngadep ke kiblat pulang wis sakarep, nanti tak ajari pelan-pelan. Imam itu adabnya ngadepnya ke mana? Ke jamaah apa ke utara? Kalau memang ngadep ke utara atau ke jamaah, kapan berputarnya imam itu? Ada waktunya. Nah, nanti ya. Nanti kalau saya sampaikan sekarang nggak diundang lagi sama Pak Sukaji. Repot nanti ya. Nah, wis ada pertanyaan lagi? Sabar. Oh, monggo Bu, silakan. Pertanyaan nggak apa-apa wis. Monggo mic-nya digeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kula nate kali ayat kula salat di mushola. Sebentar. Jangan pakai bahasa Jawa, saya nggak ngerti. Nggak ngerti saya. Saya pernah Oh. salat di mushola sama suami saya. Oh, ngerti ini. Kebetulan waktu itu di sini ada hajatan nikah. Oh. Waktu saya sholat, kalau di rumah kan di belakang suami. Tapi kalau di mushola, saya harus di mana? Di belakang suami apa di tempat perempuan? Oh. Ya, sholat di musola cuma berdua Bu, nggih. Ya waktu itu kan ada hajatan. Jadinya cuma berdua. Oh, ya, nggih. Kalau di rumah harus difahami posisi sekalian laki-laki sama laki-laki dan laki-laki dan perempuan. Saya kasih tahu sekalian. Kalau misalkan dua laki-laki, Zam maju. Ini bagian praktek-praktek ini ya. Satu orang lagi maju. Pak RT mana Pak RT? Hah? Ini Pak RT bukan. Oh, ini sekretaris. Oke, Pak sekretaris. Coba Zam di depan sini Zam. Saya pengen tahu Pak sekretaris, kalau misalkan ada orang sholat di sini, Pak sekretaris sholatnya di mana? Posisinya. Betul masalah? Nah, ini contoh yang salah. Jangan ditiru Pak sekretaris ini. Makanya tak benerkan Pak sekretaris. Ada yang tahu posisinya di mana? Hah? Maju katanya Pak sekretaris. Maju terus wes diikuti aja Pak. Nah, kalau cuma dua berada di sebelah kanan imam tapi agak mundur sedikit, ujung jarinya letakkan di belakang tumitnya imam. Coba diatur. Nah, posisinya gak boleh lurus. Ada kan? Kalau di masjid-masjid lurus kan? Itu hukumnya makruh. Karena kalau bisa sujud, rukuk pas terus ke depan lebih maju dari imam, batal. Makmum gak boleh lebih depan dari imam. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i belum selesai. Sabar. Kita ini
Ya. Kalau ada lagi sendekap semuanya. Nah, ada lagi datang, posisinya di mana? Ayo, silakan. Saya sebentar praktek satu orang. Pak RT, mana Pak RT? Endi Pak RT? Monggo, di mana posisinya? Pokoknya siapa saja. Iya, yang mana? Iya, sekarang posisinya di mana? Kalau Bapak datang, posisinya kan gini. Nah, gimana posisinya? Terus? Iki contoh yang salah. Iki lho ngono. Ya gak ngono. Iki lho ojo ngono, Pak. Jadi ulangi. Ya, kan gini, terus diapakan? Nah, ini loh, tambah salah iki. ulangi, sing bener, nggih. Ini belum tentu bener, wis disalahno. Coba. Nah, ini contoh yang bener-bener salah. Salah, Pak. Nah, karena salah, silakan duduk ya. Kita akan bahas minggu depan, okay? Saya ada pemilihan RT, wes tak bilang kok ya. Ya biar penasaran, okay? Itu akan dibahas minggu depan, diingatkan, okay? Yang soft ini, karena ya tadi wes izin ke Pak Sukaji kan, jam 7, pokoknya saya nggak ikut sholat sini, sholatnya di musola rumah, ada pemilihan RT, saya kan sebagai warga yang baik ya, saya harus hadir, okay? Gitu dulu, okay? Nah, insya Allah mudah-mudahan sehat semuanya. Minggu depan jangan lupa hadir, okay? Hadir, siapkan pertanyaan yang banyak, bebas, masalah puasa boleh, masalah poligami boleh, tak kasih tahu, masalah kawin lari tak ajari, masalah cara nikah tanpa seizin istri tak ajari. Wes, karena sudah bunyi tit, nggih, saya mau langsung pulang, nggih, mau sholat di musola sekaligus mau rapat. Boleh nggih? Boleh nggih? Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.